Waktu pertama kali memasukkan film ke festival itu ya karena aku nggak ada pilihan lain, Mat. Aku nggak tahu bagaimana cara film ini bertemu dengan penonton. Lu nggak sholat. Menjadi host untuk Kocak. Halo, nama saya Alexander Matius, saya program director JAV. Jumpa lagi di podcast JAV. Hari ini kita akan ngobrol bersama the one, the only Yosep Angginon. Yeay. Waduh. Gimana dirimu merefleksikan karya-karyamu dari dulu hingga sekarang? Ini podcast apaan? Serius banget sih pertanyaannya. Santai loh. Pertanyaan pertamanya apa tadi? Refleksi atas karya-karya ya. Sebenarnya kalau mungkin kamu sedikit tahu lah soal karya-karyaku atau mungkin banyak tahu soal karya-karyaku sebelumnya dan perjalanan memulai semuanya kan gitu dari awal sebagai orang yang terpukau pada kebebasan berekspresi setelah Orde Baru ya tahun 98 ke sini kayak gitu, terus semua orang saat itu begitu meledak-ledak untuk berkarya, sastra, penerbitan, film pendek, film indie mereka kita sebut itu dulu dan sebagainya. Terus dan backgroundku yang bukan background sekolah film gitu ya proses kekaryaan yang pelan-pelan dan sok tahu ini menurutku bisalah aku bangga pada diriku sendiri bahwa ada kesetiaan yang kupelihara terus-menerus lah. Maksudnya kesetiaan itu karena ya memang aku selalu punya mimpi untuk bercerita dan film adalah bagian dari caraku bercerita, caraku merekam zaman gitu lah. Caraku merekam situasi, caraku punya statement, caraku menunjukkan sudut pandang. Dan caraku juga menggoda gitu. Maksudnya menggoda pemikiran, menggoda gagasan baru. Dan setiap kali membuat film mungkin yang selalu aku harapkan itu aku punya satu proses belajar yang masuk ke level yang lain gitu. Mungkin nggak naik level gitu, tapi masuk ke satu level atau kolam yang lain dan bertemu dengan pembelajaran baru dan begitu seterusnya. Sejauh mana lo bisa tetap mengadakan atau menjaga rasa lapar terhadap eksperimentasi? Menjaga itulah, maksudnya supaya segar gitu ya. Ya yang kulakukan terus-menerus kan seperti itu ya. Gitu. Maksudku mungkin sebagian orang selalu berbicara bahwa filmku adalah film-film yang gitu-gitu terus gitu kan, yang pacing-nya seperti itu, berbicara tentang masyarakat tertentu gitu dengan karakter-karakter yang kadang bisa jadi unik, tapi kalau dilihat lagi juga karakter-karakter itu adalah karakter keseharian gitu yang kemudian aku modifikasi menjadi karakter yang seolah-olah menjadi karakter yang outstanding kayak gitu. Cuman menurutku sih karya-karya yang aku bikin selalu berpijak pada upaya aku untuk bereksperimentasi ke hal yang selalu baru gitu. Maksudku kalau kamu cermat lagi melihat, ya karyaku nggak pernah sama sih sebenarnya gitu. Bicara apa sih? Waktu bikin film pendek, zaman dulu bikin masih SMA, bikinnya ya seperti itu. Kalau misalnya udah masuk ke yang sedikit lebih profesional, lebih fokus ke bahwa aku udah filmmaker gitu, ya ternyata peristiwa keseharian di sekitar rumahku yang bisa aku angkat itu meskipun kemudian memang sumber pengalamannya dari situ selalu punya yang lain, selalu punya telusuran yang lain. It's Not Raining Outside yang kemudian aku melihat urban gitu. Dalam film pendek itu menunjukkan bagaimana sebuah masyarakat urban yang berstrategi untuk memuaskan atau menghadapi desire-nya dia kayak gitu. Tapi kemudian berikutnya aku juga
film itu kan udah jadi film panjang, bahkan yang janggal gitu. Yang kemudian bagaimana sih orang mensikapi desire itu, tapi kemudian ketika dia berhadapan dengan lanskap yang apa ya, yang dingin, yang begitu menggoda, begitu pekat, begitu sensual kayak gitu. Tapi juga kemudian bertarung dengan gagasan moral sebagai orang timur gitu. Dan makna keluarga, makna komitmen dan sebagainya gitu. Ketika kemudian beranjak ke berikutnya, istilah kata-kata yang lebih politis, istilah kata-kata yang mengusung tema-tema yang lebih besar gitu kira-kira, yang seolah-olah niatnya itu pengen mengubah sudut pandang orang terhadap kasus-kasus betapa gelapnya persoalan dan penyelesaian kasus-kasus asasi manusia di Indonesia, tapi dengan cara yang sudut pandangku sebagai orang yang waktu itu tahun 90-an bukan sebagai pelaku tapi sebagai anak-anak masih kecil gitu. Dan sekarang aku melihat peristiwa tahun 90-an sebagai bagian dari ketidaktahuanku gitu. Artinya aku menyamakan situasiku membuat film seperti ketika penonton juga biasa jadi nggak mengalami peristiwa pra-reformasi yang sebenarnya sangat tegang. Begitu seterusnya kan. Yang menjaga lapar tuh sebenarnya cuma lapar terhadap penelusuran seperti itu ya. Mungkin ya berpikir lebih bebas aja gitu. Berpikir lebih bebas, berpikir menunjukkan bahwa seseorang bisa jadi sangat tidak tertebak gitu untuk bercerita gitu. Dan kayaknya aku memilih cara seperti itu deh, tidak tertebak gitu. Tapi lo setuju nggak bahwa film-film panjang ya khususnya film-film panjang lo lebih kayak lo menempatkan personal problem yang issue based gitu ya, maksudnya psychological si deep down si karakter utama lo menempatkannya dalam ruang setting lingkungan yang sangat hancur sebenarnya yang kita bisa lihat di bahkan istirahatlah kata-kata kan juga seperti itu, science of fiction juga sama, Gaspar pun demikian gitu. Apakah itu memang sesuatu yang lo sangat menikmati soal manusia dan mikro dan makronya gitu? Kalau aku pada dasarnya memang punya satu pesimisme gitu pada masa depan gitu. Maksudku apa sih yang kita bisa pikir dari masa depan itu kecuali kekelamannya gitu. Maksudku kita tiap hari kita lihat sosial media, tiap hari kita bahkan mungkin membaca buku, kabar perang, terus semuanya kayak gitu, terus kita jadi kayak tidak punya lagi satu optimisme gitu bahwa masa depan itu akan menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi yang aku lihat dari misalnya aku sekarang punya anak gitu, aku melihat anakku itu kayak kamu akan menghadapi apa ya nanti. Sekarang aja yang kita hadapi ya mungkin ya tentu ya aku nggak kelaparan gitu kan. Banyak orang yang tidak lapar gitu. Tapi kan kita melihat, kamu tadi sebut makro, secara makro kan sebenarnya kita kan we are not going anywhere lah di direction ini. Kita cuma bertahan hari ke hari aja gitu sebenarnya. Dan mencoba menjadi bahagia di setiap harinya gitu. Aku melihatnya seperti itu. Aku taruh itu sebagai spirit film-filmku sih sebenarnya. Ya mungkin kamu membacanya dengan cukup baik gitu. Bahwa betul memang ya itu yang terjadi gitu. Kita berhadapan terus-menerus dengan upaya-upaya kita untuk menjadi atau menghadapi keseharian. Tokoh-tokoh dan karakter-karakter yang ada dalam dunia yang seperti itu tuh tokoh-tokoh yang sebenarnya juga merefleksikan pemikiranku atas masa depan itu, ada pesimisme gitu. Maksudnya sampai saat ini aku belum punya bayangan atas optimisme apapun yang bisa aku lihat dengan segala macam yang terjadi di dunia ini. Suatu saat mungkin ada, tapi aku belum tahu ada apa gitu. Nggak tahu gitu. Tapi yang dilakukan ya itu menjalaninya. Tokoh-tokohku aku taruh di posisi seperti itu. Siman gitu kan. Wiji Tukul gitu, Gaspar gitu. Di film pendekku yang Ballad of Blood kayak gitu kan. Selalu pada situ. Dan aku selalu percaya bahwa the big politics is actually punya impact pada ketubuhan gitu. Pada tubuh seseorang, dan itu yang selalu menjadi spirit ketika aku berbicara dengan aktor-aktorku. Kamu berdiri di sini itu bukan karena kamu manusia yang punya nyawa dan punya sel-sel yang setiap menit bergerak terus-menerus dan memperbaiki dirinya gitu. Kamu berdiri di sini salah satunya karena itu
Tapi salah duanya, salah tiganya juga karena universe ini berputar dan karena ya mungkin kita sendiri adalah sel-sel dari this universe gitu. Jadi kayaknya ketika menaruh tokoh-tokoh itu ke dalam satu satu posisi yang makro kayak gitu, ya visinya adalah visi kekhawatiran gitu. Ngomong-ngomong soal, berarti kan kronologis waktu dalam film lo ada yang sifatnya present di ketika vakansi yang janggal, pas di istirahatlah kata-kata, Ya. kemudian lo mengkombinasikan itu di science of fiction, Ya. sekarang jauh ke depan di Ya. Gaspar gitu. Ya. Apa sih definisi waktu buat Yosef Ya, Anginon? itu menarik juga sih. Mungkin aku nggak seintens itu untuk bicara, maksudnya nggak unintentional ya gitu. Mungkin nggak karena proyeknya kebetulan yang jalan juga itu kayak gitu. Tapi menarik untuk juga dilihat bahwa sebenarnya ya mungkin waktu itu konstruksi aja gitu loh. Kita itu tidak ada dalam kita menyebutnya present karena seolah-olah kita di sini. Tapi jangan-jangan ini adalah masa lalu gitu. Ya, kita juga masa lalu dari siapa gitu. Masa lalu ini jangan-jangan masa depan. Jadi aku selalu curious dengan waktu sih gitu. Jam kan juga jadi waktu karena ada angkanya gitu kan. Sedangkan waktu kalau misalnya menyebar sendiri seperti angin nggak gitu tuh menarik. Itu yang aku pakai ketika aku membuat The Science of Fiction gitu. Dimana sebenarnya masa lalu, masa sekarang itu ada dalam satu udara yang seperti ini yang kemudian bahkan kita itu selalu bersilat dalam pemikiran itu antara diri kita dan memori-memori kita kan. Ini ada di mana sih kita? Jangan-jangan ini adalah memori kita, ingatan kita atas diri kita sendiri kayak gitu. Jadi aku curious dengan waktu itu. Ya, aku nggak bisa punya definisi. Aku nggak bisa mendefinisikan waktu kayak siapa A Brief History of Time itu siapa yang nulis ya gitu. Nggak bisa ada definisi seperti itu kayak gitu. Mungkin karena aku nggak sepandai itu untuk mendefinisikan waktu. Cuman aku curious gitu. Karena kita menghadapinya setiap hari kan. Dengan konsep yang tadi sebelumnya aku bicarakan bahwa dunia akan ada dalam suatu manusia itu ada bergerak karena dia bersinggungan satu sama lain kayak gitu. Ya mungkin jadi unik gitu. Seharusnya sajian sinemaku itu harusnya jadi unik gitu. Kalau tidak sampai ya berarti mungkin itu kelemahanku ketika aku harus mempersuasi penonton pada sudut pandang dan pada ruang yang kubangun dalam sinema. Bicara soal waktu gitu ya, Busan kan salah satu platform yang mengikuti rekam jejak Yosef Anginon dari awal. Film pendek, banyak sekali film pendek, film panjang, hampir semua ya bahkan diputar di Busan. Bagaimana lo melihat sinergi antara festival dan filmmaker sih sebenarnya? Saya kira pertama mungkin signifikansi festival itu berubah kian waktu gitu loh. Jadi waktu pertama kali memasukkan film ke festival itu ya karena aku nggak ada pilihan lain, Mat. Aku nggak tahu bagaimana cara film ini bertemu dengan penonton. Ya, gimana caranya? Oh, ada nih festival gitu. Festival itu kalau kita filmnya masuk, penonton akan datang gitu kan. Ya sudah seperti itu. Kemudian ya memang itu kulakukan. Lalu karena satu sama lain karena itu dikenal satu sama lain karena kemudian aku saling mengenal dalam sebuah ekosistem industri film dunia kayak gitu ya aku kemudian ya sudah stay on my path aja masukin ke festival ini gitu. Lalu kemudian aku bilang tadi signifikansinya berubah karena kemudian jadi wah festival nggak cuma untuk itu, festival untuk networking. Sampai kemudian wah gila nih festival ini dagangan juga nih gitu. Ini komoditas ini ruang untuk pasar gitu. Sampai suatu saat aku nggak tahu ke depan festival itu akan jadi apa gitu buatku. Gitu. Apakah nostalgia bisa jadi gitu, atau apakah ini pencapaian gitu masuk ke festival besar kayak gitu. Ya bisa jadi gitu. Tapi bahwa kemudian signifikansi apapun itu sebenarnya berubah, nggak cuma festival ya dalam sebuah karyaan ya. Itu berubah kian hari kian waktu. Ya aku menjalaninya aja. Aku nggak memaksakan diri untuk filmku selalu masuk festival kayak gitu. Aku tidak memaksakan diri untuk kemudian filmku punya impact ketika masuk festival kayak gitu. Enggak lah, aku bikin film posisinya adalah ya nature aja. Aku bikin film, film ini memang dulu ya hanya bisa ditonton kalau aku bisa masukin ke festival. Kenapa ya? Karena aku nggak bisa mengorganisasi pemutaran sendiri. Aku nggak punya kekuatan sebesar itu. Gitu. Begitu seterusnya. Nah, dari rentang waktu itu, pergaulan menjadi penting untuk kemudian mengupdate diri kita, kemampuan kita, sama networking kita untuk melihat bahwa sinema itu tidak berpusat pada 1-2 orang gitu, atau bahkan tidak berpusat pada diri kita sendiri gitu.
saya selalu berprinsip bahwa sebenarnya ya kita tuh bagian kecil dari gerak besar tadi aku juga bilang kan, gerak besar pada sinema itu sendiri gitu. Itu selalu terhubung, dan salah satu cara terbaik itu adalah memang kita berkenalan dengan banyak film, berkenalan dengan ekosistemnya gitu. Karena dan ini menarik loh, kemarin ditulis sama siapa itu namanya Giona Nazaro yang dari Locarno itu, bagaimana pembuat film muda, orang-orang muda itu tidak terkoneksi dengan sejarah film dunia, tapi mereka bisa bikin film bagus-bagus. Itu ada tulisannya mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu waktu itu aku membaca. Tapi menarik gitu. Menariknya ya mungkin memang itu tadi, signifikansi pada waktu festival pada setiap waktu itu berubah-ubah, dan juga pada setiap manusia gitu. Jadi memang beda banget mungkin bagiku, bagi anak-anak muda macam ini. Sekarang anak-anak muda bikin film semuanya sepertinya, nggak semuanya, tapi banyak yang punya gairah untuk masukin ke festival. Jadi festival apapun dia masukin, dang kayak gitu, asal ada logo-logonya kan. Signifikan buat apa? Buat mereka, meskipun mungkin festival tertentu nggak punya reputasi yang bagus gitu, atau bahkan festivalnya itu palsu. Tapi buat mereka, mendapatkan logo itu adalah bagian dari cara mereka melegakan diri bahwa dari someone, artinya dari seseorang yang memberi pengakuan pada apa yang aku buat, dan dengan begitu mungkin mereka akan berbuat lebih banyak dan mencipta terus menerus gitu. Bisa jadi gitu, atau bisa jadi juga semua orang kayak aku, ketika aku terlalu mengagungkan festival atau apa, jangan-jangan aku live in my bubble aja gitu. Bisa jadi loh. Apakah kemudian established filmmaker itu akan sangat berjarak dengan festival pada nantinya? Apakah festival sebenarnya lebih baik ditujukan ke newcomer? Apakah kemudian established, maksudnya festival kan seharusnya logikanya kan memang untuk semua gitu kan? Ya, betul. Dari yang established sampai yang amatir lah misalnya kita katakan gitu. Tapi apakah established filmmaker itu memang sebegitu berjaraknya? Harusnya menurut lo harus sebegitu berjarak dengan festivalnya kah atau gimana? Kalau aku sih justru enggak lah ya. Maksudku kita kan juga tahu bahwa sebenarnya itu tadi, bahwa kita berkembang sebagai manusia aja itu terkait dengan banyak generasi gitu loh. Maksudku menonton filmnya Haneke di tahun hari ini itu kan keistimewaan lah. Kita masih menonton Maestro, menonton Martin Scorsese bikin Killers of the Flower Moon gitu kan juga wah gitu kan. Maksudnya gila, ini orang 81 tahun, 80 berapa sih ya? Dia berusulan ulang tahun 80 berapa tahun, tapi masih menciptakan sebuah bentuk sinema yang kemudian tidak sama sekali tidak ketinggalan zaman gitu. Dan itu kan jadi makanya kemudian bahwa dialog lintas generasi itu menjadi penting, dan ruangnya mungkin festival-festival seperti ini gitu. Orang jadi bisa tahu, bukan berarti si generasi tua itu punya absolut, punya kualitas absolut, tidak juga gitu. Kita bisa lihat film-film panjang pertama sekarang bisa muncul sebagai film-film yang monumental, autobiografi, terus filmnya Ena, Sweet Dream kayak gitu. Visually sangat dan cerita ya, dan bentuk dan segala macam begitu memukau gitu. Bandingkan dengan film panjangku yang 2012 bahkan Siang Janggal, yang kamu juga tahu seperti apa filmnya gitu, atau film panjang pertamanya Api Chatpong yang kemudian memang juga punya bentuk yang mungkin waktu itu avant-garde atau mungkin waktu itu baru dan fresh gitu. Tapi bisa jadi kalau dilihat sekarang ya mungkin masih ada avant-garde-nya, mungkin masih ada kesegarannya, tapi persoalannya adalah ya mungkin fasilitas dan apa. Jadi dialog antar generasi itu dan festival menjadi bagian dari dialog itu sih, atau ruangnya di sini sih. Jadi nggak ada kalau kemudian mikirnya wah yang ini udah selesai, ini untuk newcomers kayak gitu. Saya kira tidak. Justru itu ruang untuk bersilangan. Gitu. Adaptasi Gaspar kan sebenarnya eksperimentasi yang baru lagi buat lo. Sebagai sebuah proses adaptasi, yang pertama lo belum pernah bikin adaptasi dari buku. Kedua juga ini co-production dengan 2 PH yang berbeda gitu ya. Apa kemudian yang lo bisa pelajari dari eksperimentasi lo kali ini di Gaspar sebenarnya? Mungkin pertama yang menarik dari prosesku mengelola Gaspar itu karena aku nggak punya pengalaman untuk membuat scene-scene atau film yang punya elemen-elemen action gitu kan. Itu minor. Kalau drama sih aku punya pengalaman dan aku cukup pede dengan caraku membangun ruang atau membangun situasi ketika itu adalah sebuah drama gitu. Ketika action ya aku kadang clueless gitu gimana gitu.
Nah di situ aku punya proses yang apa ya, yang cukup nervous gitu, karena aku nol sama sekali nol untuk soal itu. Maka ketika aku ngobrol 1-2 orang dengan yang expert gitu, dari situ proses itu menjadi memperkaya diri aku gitu. Nah dari proses itu aku jadi ingat, Mat. Loh, dulu bukankah waktu aku awal-awal buat film juga kayak gini ya? Cuman sekarang orang yang gua ajak ngobrol itu punya expertise sendiri-sendiri gitu. Dulu aku bikin film pendek itu ya ngobrol sama orang gimana caranya ini, tapi dia mungkin nggak punya expertise. Kadang-kadang gantian pasang lampu, kadang-kadang di kamera, kadang-kadang ngedit kayak gitu. Jadi, bedanya cuman itu. Bedanya cuman bahwa sekarang itu fokus dan expertise. Jadi kemudian itu kemunculan kesadaran itu juga memunculkan pemikiran bahwa ternyata ekosistem menjadi baik ketika setiap orang yang expert itu bisa dikumpulkan menjadi satu dan kemudian disatukan dalam satu visi yang kuat gitu loh. Nah, PR-ku kan mencari visi yang kuat itu, memaparkan dan membujuk orang-orang ini percaya pada visiku itu. Ya kalau kemudian mereka nggak percaya, ya mereka pasti akan pergi dengan sendiri atau bekerja tanpa hati. Bekerja tanpa energi gitu. Nah itu PR-ku di situ tuh. Bagaimana aku meyakinkan orang-orang ketika mereka itu punya potensi yang memang akhirnya memang satu fokus harus disatukan. Cerita menarik itu kan karena salah satu cerita yang menarik kami misalnya kayak gini. Misal ini contoh yang tadi secara konsepku bayangkan ya. Jadi beberapa minggu sebelum Gaspar syuting itu salah satu asisten sutradaraku itu mengundurkan diri. Ya, setelah mengundurkan diri kemudian ada Astrada yang sebenarnya Astrada 2 jadi Astrada 1 gitu. Di posisi itu dia juga nervous dong karena dia belum bisa menunjukkan bahwa mungkin kemampuan dia Astrada 1 itu mungkin belum dia miliki, dia kuasai. Yang kulakukan meskipun misalnya siapapun itu dia di posisi itu banyak salah, misalnya punya kesalahan kayak gitu, ya nggak bisa kemudian aku menyalahkan. Tidak, justru malah memberi kekuatan untuk dia bahwa ini sesuatu yang kita lakukan bersama pasti jadi hasil baik. Dan itu yang membuat orang jadi punya respect juga dan tahu bahwa sebenarnya ini visinya bukan lagi visi menyalah-nyalahkan. Karena itu sangat sering terjadi dalam proses filmmaking. Nyalah-nyalain lah, divisi ini nyalain itu kan. Itu sangat sering terjadi dalam filmmaking. Ketika kita memberi rasa percaya, orang jadi tahu bahwa ini ternyata dipercaya, bahwa ini ternyata adalah solution maker dari persoalan misalnya satu Astrada mengundurkan diri. Oke, ya udah kita harus percaya. Kalau sutradaranya aja nggak percaya, semua pasti nggak percaya. Tapi kalau sutradaranya percaya pada tim ini, pada orang yang kemudian akan menjadi kapten dalam proses produksi film, ya semua orang akan percaya. Nah itu menurutku bukan semata-mata juga persoalan visi artistik, tapi ternyata proses membuat Gaspar itu menegaskan bahwa sutradara juga harus punya kekuatan untuk merengkuh setiap energi yang isinya bisa jadi nggak melulu persoalan artistik gitu. Ini persoalan manusia antar manusia. Oke, terima kasih Yosep Anggino. Terima kasih. Salaman dong. Terima kasih. Thank you teman-teman yang udah dengerin atau nonton. Kita ketemu lagi di Podcast Jav berikutnya. Dah.